Oke, sekarang kita sudah sampai di gudangnya Mas Yusuf. Ini gudang baru kayak ya. Dulu di rumah, sekarang di sini. Ini kapan mulai berdiri gudang? Pembangunannya ini 8 bulan. 8 bulan. Proses pembangunan atau? Proses pembangunan 8 bulan. Proses Mulai pembangunan 8 bulan. diisi ikan itu paling sekitar 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan yang lalu? Iya. Oh, mulai ada ikannya? Mulai ada aktivitas di sinilah. Oh, mulai digunakan ya? Iya. Jadi semua hasil panen maksudnya ke sini? Maksudnya sementara di sini, nanti kalau beberapa yang sudah laku masuk ke karantina. Karantinanya di rumah, ya. Oh, yang di akuarium itu? Ya, di sini hanya untuk penampungan sementara, kayak pemijahan, penampungan, seleksi, semua di sini. Semua di sini? Sini. Jadi dari kolam lumpur masuk ke sini, kalau sudah aman, karantina di rumah? Kalau sudah laku, masuk ke rumah. Oh, baru dibawa ke rumah kalau sudah laku? Ya, rata-rata kalau yang di rumah itu kebanyakan yang udah laku. Berarti kalau di sini sebelum terjual, tetap dikasih makan atau puasa? Di sini ada pakan alami, kayak lumut-lumut ini kan tadi ada lumutnya. Iya. Nah, tapi makannya itu kebanyakan. Kalau pakan pelet kan nggak begitulah. Soalnya banyak, paling di sini ikan paling 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu 10 hari udah. Iya, karantina sementara. Iya. 1 minggu 10 hari ya? Iya. Terus untuk perawatan airnya, ini kan tanpa filter? Ya, tanpa filter. Dilakukan penggantian air nggak? Penggantian air kalau untuk ikan baru biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tapi kan ini setiap 24 jam nyala. Ada arus kecil lah. Dripping ya? Ya, ada arus kecil itu tiap hari nyala air bersih. Oh, air dari sumur nyala terus? Ya, nyala terus. Itu tanpa berhenti juga? Tanpa berhenti juga. Pompanya sama yang di? Sama. 900 watt? Ya. Dan, nah ini loh, usaha ikan koi itu kalau dihitung-hitung keluar operasionalnya banyak ya? Operasional sampai berapa? Listrik kalau satu sanyo itu 900 watt itu ketemunya 1 bulan itu sekitar 350. 350 apa itu? Ribu. Untuk biaya listrik aja. Listriknya ada untuk satu sanyo biasanya. Satu pompa air. Ya, satu sanyo. Satu pompa air. Untuk 900 watt lah. Kalau di sini, ini kan ada pompa air, ada aerator, ada lampu, dan semuanya yang di sini kan murni untuk usaha. Ya. Ini operasional listriknya habis berapa? Sekitar 500.000. 1 bulan? 1 bulan. Bisnis? Bisnis. Oh, murah. Ini semua 500.000. Soalnya di sini ada kulkas, TV, dispenser, masak juga. Iya. Komplit loh. Nah, jadi ini berarti ini nanti didiamkan di sini dulu. Ya. Kalau sudah laku baru dibawa ke rumah. Kemudian menunggu pengiriman. Ya. Nah, untuk Mas Yusuf sendiri ini mulai jualan ikan koi. Kalau awal jualan itu awal-awal ada BlackBerry itu tahun 2009-2010. Awal BlackBerry ya? Ya. 2009-2010. Itu kenapa kok pengen jualan ikan koi itu, yang memancing untuk minat jualan itu apa? Karena bokap kan dari awal sudah jualan koi. Oh, dari bapaknya dulu. Ya, dari bapak udah ada jualan koi. Terus ada orang-orang lah ini datang, saya tanya, jualnya di mana? Di online. Saya ingin cari tahu sendiri. Caranya gimana? Gitu ya, awal dulu sih cuma penjualan hanya pakai lelang. Koi. Lelang di website ya. Waktu itu. Nah, karena saya dulu belajarnya juga sama bapaknya Mas Yusuf ini. Jadi belajar sama Pak Jen ya. Bapaknya Mas Yusuf. Kemudian ya itu tadi sudah saya katakan di depan kalau Mas Yusuf ini waktu saya main koi dia masih sekolah. Ya, sekolah. Dan sekarang sudah menjadi bos muda, alhamdulillah ya. Sukses sih saya ini. Aku seneng aku nyawang ini. Jadi awalnya jualan itu karena apa dari bapaknya, enggak juga sih, dari dulu kan sebelum koi saya coba pernah kerja di Surabaya. Itu di pabrik aqua Pandaan atau apa? Pernah. Wih. Sebelum koi saya situ, terus saya ngerasa nggak nyaman. Ngerasa nggak nyaman, akhirnya saya pulang di rumah 2-3 bulan nganggur, nggak ada aktivitas. Saya lihat kok banyak orang ambil ikan, kayak orang Tulungagung, orang ambil di bapaknya. Terus
saya tanya, jualnya di mana? Di online. Saya iseng. Karena awal-awal penjualan itu kan saya taunya internet kan hanya awal BBM itu aja. Iya, BBM. BlackBerry. Gitu. Memang ramainya Koi itu BBM. Ya, mulai ada BlackBerry. Dulu sebelum BlackBerry kan masih Symbian. Ya. Symbian itu udah mulai rame, kemudian BlackBerry terus digeser sekarang Android. Ya. Nah, ini jadi kita kalau jualan itu mungkin nggak hanya ikan koi aja. Kita kalau pengen jualan itu sekarang sudah banyak media online untuk berjualan, jadi sekarang lebih mudah. Lebih mudah daripada dulu. Dan kita kalau bisa jangan sampai gaptek lah. Iya. Terutama untuk yang bukan yang muda. Kalau yang muda sudah pasti paham ya dengan teknologi. Untuk yang tua-tua jangan sampai digeser oleh yang muda-muda. Kita harus tahu teknologi juga untuk jualan. Iya. Nah, untuk Mas Yusuf ini suka duka jualan ikan koi apa, Mas? Kalau dukanya sih mungkin karena cuaca lah. Cuaca lah, kayak musim pancaroba itu pancaroba, kan seperti saat ini ya. Ini mulai ya? Mulai. Ini persiapan apa ya? Kayak misalnya probiotik kayak gini harus siap. Harus siap. Dan harus siap juga untuk rugi. Siap rugi. Ya. Mantap. Ini loh. Full pengusaha tenanan itu harus siap rugi. Cuma ngitung berarti ini toh ya. Soalnya kalau musim pancaroba itu kayaknya hampir semua pedagang, pelaku usaha koi pasti akan kena imbasnya di musim pancaroba. Iya, pasti mengalami ikan sakit, ikan mati dan segala macam. Apalagi musim perubahan cuaca ini kan mesti agak ekstrim lah. Mulai bulan 5, ini masuk bulan 5 ya sekarang. Mulai bulan 5 sampai bulan 8 biasanya. Iya. Jadi itu ya yang menjadi tantangan kita untuk memelihara ikan koi. Nah, kalau sukanya tadi kan dukanya di musim pancaroba kita harus siap rugi ya. Iya. Nah, untuk kita yang pengusaha yang di tempat. Iya. Pengusaha di tempat. Nah, kalau untuk transaksi, suka dukanya transaksi itu apa? Kalau untuk saat ini sih yang sering yang ada banyak itu loh akun-akun penipuan kayak gitu kan, kita nyomot video orang, kita dikomplain, Mas ikannya kok nggak dikirim padahal kita nggak jual. Nah, kayak gitulah. Jadi pembeli juga harus ngerti, lebih hati-hatilah. Iya. Kalau sukanya, nah tadi dukanya sudah, sekarang sukanya sih saya seneng sama koi. Seneng? Ya. Berarti dalam hati? Ya, dalam hati. Jadi artian saya seneng di koi, ada hasilnya. Nah, benar. Jadi yang pertama, kalau kita mau usaha ikan koi itu harus seneng dulu. Kita harus mencintai dulu. Kalau sudah sehati, kita akan tahu. Seakan-akan kita itu bisa berbicara dengan ikan koi gitu ya. Jadi ikan ini mulai badannya nggak enak atau mulai sakit, kita tahu. Soalnya kalau kita dari awal kita senang, mungkin saya dulu dari awal sudah nggak main ikan koi. Saya udah beberapa kali bangkrut itu udah beberapa kali. Itu kalau bangkrut itu sampai berapa? Saya yang tahun lalu itu sekitar 150 juta. 150 juta itu dalam berapa hari atau? Satu hari 150 juta. Jadi kejadiannya itu karena posisi saya akuarium itu ada sekitar 100 akuarium. Itu hampir 50 akuarium itu listriknya putus. Listrik mati? Karena waktu heater itu kan kalau malam dia suhunya dia akan otomatis tiba-tiba ngejlek. Atau itu belum heaternya ada konslet atau? Heater kan kalau misalnya dia malam kan pasti dia perubahan suhu dia akan otomatis dia nyala. Oh iya, dia nyala sendiri. Iya, waktu itu mungkin karena nyalanya bebarengan, ada beberapa bebannya terlalu tinggi. Akhirnya putus ngejlek. Akhirnya dan nggak tahu. Langsung habis semua. 50 akuarium, hampir 50% mati. Ikan ukuran 35 sampai 50 dan punya orang. Sudah laku karena kalau di rumah rata-rata sudah laku. 150 juta satu hari ya? Satu hari. Itu dulu saya aja buangnya bingung. Mau ditaruh di mana? Buangnya bangka ini di mana? Terus dikubur di mana? Ada tetangga, karena ini kan matinya bukan mati karena sakit, karena dia kehabisan oksigen, dia masih segar. Dijual di pasar-pasar. Di kilo kan? Mungkin. Karena waktu itu satu pickup itu? Satu pickup. Karena dia matinya karena tidak sakit, jadi masih segar. Masih segar. Mungkin kejadiannya sekitar
pagi atau jam 2 siang pagi lah pagi. Jadi kita tidur karena listrik untuk usaha sama rumah nggak gabung. Oh beda sendiri. Jadi kan kalau untuk bisnis kan itu nggak bisa jadi satu dengan rumah. Jadi kalau waktu tidur ya rumah nyala, tetap nyala, tapi untuk di belakang yang rumah yang mati nggak tahu. Itu udah saya kejadian itu 2 kali. 2 kali. Kalau terus sekarang untuk mengatasi supaya kita mengerti kalau ini kondisinya listrik lagi bermasalah, pakai alarm. Sekarang pakai sistemnya pakai alarm karena mungkin karena udah zaman udah beda ya. Jadi kayak ada sistem, saya nggak kurang tahu terus masalah kelistrikan. Jadi kayak misalnya ada konsletnya atau putusnya, otomatis alarm akan bunyi. Langsung? Iya. Langsung bunyi ya. Terus untuk misal ada mati lampu, genset sedia? Sedia, otomatis. Kalau sekarang itu semua udah otomatis. Jadi listrik nyala, genset otomatis mati sendiri. Mati sendiri. Kalau listriknya mati, otomatis genset akan nyala sendiri. Nyala sendiri, alarm bunyi. Oh gitu. Alarm bunyi, baru otomatis nanti gensetnya nyala. Mantap. Ini bener-bener farm tenan nih. Jadi kalau listrik mati, genset nyala sendiri. Nyala sendiri. Mantap. Soalnya nggak kalau kita hitung-hitung kalkulasi kalau mati kayak gitu kan gede. Iya. Sedangkan genset itu hanya berapa sih? Iya. Bikin otomatis hanya berapa sih? Jadi saya usahakan wes jual ikan 1 kolam untuk fasilitas kelistrikan diutamakan. Masih mahal ikannya daripada peralatan. Iya. Jadi kita harus utamakan peralatan, fasilitas harus kita utamakan dulu, baru ikannya. Baru ikannya. Nah ini kalau mau usaha benar-benar kita harus ngitung. Jangan berpancang pada ikannya dulu dan untungnya berapa. Kita harus sediakan fasilitas yang benar-benar kalau sudah mapan semua, baru ikannya kita masukkan. Iya. Nah Mas, mungkin saran-saran untuk teman-teman, kan masih banyak nih teman pemula, penghobi pemula, petani pemula, pembeli pemula. Iya. Itu kan banyak banget. Iya. Mungkin ada saran untuk teman-teman, kalau ada tolong disampaikan. Kalau untuk pembeli, apalagi di IG ya, ini lagi marak banget akun penipuan. Usahakan sebelum membeli itu diteliti dulu, atau kalau misalnya ragu pakai rekening penjamin ada, atau kita selidiki dulu. Banyak lah intinya, biar kita tahu ini benar-benar nggak. Soalnya saya sering banget dikomplain dalam artian ini kan kamu jual kok nggak dikirim, padahal saya nggak ngerasain jual. Ikan dari samudra, foto-foto dari samudra banyak ikan bagus-bagus ya. Jadi kan akhirnya dijual orang dengan harga murah. Akhirnya customer ini tadi komplainnya ke saya, padahal saya nggak jual, ngerasain nggak jual. Karena tahu ikannya dari samudra. Ya, sedangkan saya kan nggak pakai logo di bak, pakai aja nggak ada. Jadi untuk penghobi pemula, jangan terpancing dengan harga murah. Oke. Gitu. Ikan kualitas harga murah itu harus diwaspadai. Boleh murah, itu selera penjual masing-masing, karena ikan masing-masing sendiri. Cuman untuk lebih hati-hati lah intinya gitu. Karena banyaklah akun palsu-palsu, abal-abal yang nggak bertanggung jawab. Soalnya banyak banget, marak banget. Iya, memang banyak banget. Ini keluhan-keluhan dari teman-teman juga banyak yang akun palsu. Bahkan yang ketipu juga sudah banyak. Yang masuk yang laporan-laporan ketipu. Ya kita harus hati-hati aja lah. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti lain kali kalau ada aktivitas di sini kita akan liput lagi, mungkin pengiriman atau seleksi atau angkat ikan lagi. Iya, oke. Tadi rencana ada ikan yang gede ya di sana ya. Semoga nanti ada waktu untuk saya liputan di sini. Dan untuk video hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Untuk teman-teman yang penghobi baru dan pemula, kalau untuk pelihara ikan koi jangan lupa alon-alon, pokok klakson, dan salam koi untuk persahabatan.